Religion, love, and happiness itu yang menjadi topik bahasan kita. Kita nggak ingin membahas di ruangan ini begitu ya, agama siapa yang paling benar karena itu bukan bagian kita juga. Tapi kita ingin coba mengangkat begitu. Semestinya kan idealnya ya, smart listener, kalau Indonesia disebut sebagai negara yang paling beragama, ini dalam bayangan saya sih gitu. Harusnya ini berbanding lurus dengan ini hasil survei yang kemarin dilakukan ya, negara paling bahagia. Tapi enggak tuh, enggak berbanding lurus tuh. Pak Arfan, kalau gitu bagaimana sebenarnya mempertemukan ya agama yang demikian kaya ini supaya ujungnya punya kesamaan dalam mempraktekkan cinta. Kesamaan tuh dalam pengertian bahwa oh ya fokusnya dalam mempraktekkan cinta dan ujungnya bisa menghasilkan happiness begitu Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi kalau saya membayangkan itu seperti roda ya. Perbedaan di antara kita itu seperti roda. Kalau roda itu kalau kita lihat di luarnya itu perbedaannya itu besar tuh. Jarak antara satu jeruji dengan jeruji yang lain itu besar gitu. Kalau dilihat di luar. Tapi ketika kita masuk mendalami ajaran agama kita masing-masing, masuk ke dalam, temukan esensinya, temukan hakikatnya gitu. Semakin ke dalam itu kan jarak antara jeruji yang satu dengan yang lain kan makin dekat kan sebetulnya Mbak Ola ya. Dan ketemunya itu selalu dikasih, selalu dicinta gitu. Ya, belum beriman sebelum mencintai, belum beriman sebelum mengasihi gitu. Jadi kasih itu seharusnya ditaruh di tempat yang paling atas gitu. Ya. Jadi ketika kita tidak mengedepankan kasih itu udah pasti salah deh. Udah pasti salah deh. Apapun yang kita lakukan ketika kita tidak mengedepankan kasih, kita melakukan lebih mengedepankan agama yang kita pahami gitu. Dan itulah seperti yang terjadi minggu ini kan, ya. Yang terjadi dengan Ade Armando itu kan sebetulnya seperti ini gitu. Saya tuh nangis gitu ya. Saya nangis gitu melihat kejadian itu gitu. Ya, jadi bagaimana ya di bulan suci Ramadan loh. Ini bulan suci Ramadan loh ini. Ya, menjelang berbuka puasa loh gitu. Ya, ada orang yang dianiaya sedemikian rupa, dipukulin rame-rame, digebukin sampai babak belur, ya, kemudian dipermalukan pula gitu. Ini luar biasa gitu. Saya tidak membayangkan gitu ini terjadi di negara yang namanya Indonesia yang katanya ramah gitu. Dan lebih memprihatinkan saya, orang itu mukulin, nginjek-nginjek dan sebagainya itu sambil meneriakkan kalimat tauhid lagi. Nah itu kalau saya meminjam apa yang disampaikan oleh Profesor Quraisy Shihab ya, ahli tafsir itu, dia mengatakan iblis saja itu kalau dia melakukan kejahatan itu dia tidak pernah melakukan kejahatan atas nama Tuhan gitu. Nggak pernah. Nah ini kita ini setingkat di atasnya iblis gitu. Jadi aduh saya itu nangis betul-betul Mbak Ola. Nangis sekali gitu. Maksudnya kok bisa begini ya? Kok sekejam ini yang namanya bangsa kita yang beragama gitu. Dan itu yang memukul itu orang-orang yang beragama dan mengajarkan agama kepada orang lain gitu. Guru ngaji itu Mbak Ola. Itu kan luar biasa gitu. Artinya apa? Salah paham gitu. Mereka salah memahami agama itu sebagai semata-mata peribadatan dan tidak menempatkan cinta di atas peribadatan itu. Mestinya cinta itu ada di atas segalanya gitu. Ada di atas ritual-ritual itu gitu Mbak Ola. Yeah, Itu kan yeah. ya gitu ya. Tapi seringkali kita hanya melihat yang ada di kulit luarnya itu, di rodanya itu gitu. Ya. Sehingga jerujinya perbedaannya lah yang sangat tajam sekali gitu Mbak Ola. Oke. Ya, ini memang miris gitu ya, karena atas dasar apapun begitu, kalau kita ya nggak perlu beragama untuk bisa melakukan perbuatan cinta karena kalau kita lihat hasil survei yang kemarin Pak, negara yang paling bahagia gitu ya, mungkin mereka bukan negara yang paling beragama dalam pengertian oh banyak label-label agama di sana begitu, tapi praktik mereka mempraktekkan gitu ya ajaran-ajaran agama yang penuh cinta itu gitu. Betul, betul. Kalau begitu apa yang paling mendasar, yang paling kritis ini kalau menurut Pak Arfan ketika kita lihat contoh kemarin ya tindakan kekerasan yang terjadi begitu. Apakah kalau begitu ke depan ya, Bapak melihatnya ke depan tanda kutip agama ini bisa saja gitu ya tidak lagi menjadi sesuatu yang akan dikejar oleh kalangan muda karena tampaknya ditangkapnya atau di brandingnya ya dengan apa yang terjadi kemarin tuh sangat serem banget begitu Pak Arfan. Monggo Pak Arfan. Ya inilah makanya talkshow seperti ini diperlukan Mbak Ola. Iya. Perlu menyiapkan satu edisi khusus itu untuk membahas religion, agama, cinta, dan kebahagiaan. Itu perlu satu edisi tersendiri.
Apalagi saya juga ingin memanfaatkan momentum hari Jumat Agung ini gitu untuk membahas ini gitu. Sangat penting sekali gitu. Kalau tidak ya betul, orang akan melihat agama itu sebagai sesuatu yang menyeramkan. Udah deh, nggak usah beragama aja sekalian, kan seperti itu. Itu malah jadi salah kaprah lagi gitu. Ya bagaimana kita bisa mendekati Tuhan gitu kalau kita tidak punya jalannya. Nah, agama itu kan jalannya sesungguhnya. Ya. Tapi seringkali begini, orang itu seringkali beragamanya itu pakai hawa nafsu soalnya. Oke. Tahu nggak ciri-ciri orang yang beragama pakai hawa nafsu? Tahu Oke. nggak? Tandanya seperti apa tuh Pak Arfan? Kalau dia mencintai seseorang, dia merasa bahwa Tuhan juga mencintai orang itu. Hmm. Kalau dia membenci seseorang, dia juga merasa bahwa Tuhan membenci orang itu. Sehingga, wah saya benci sama orang ini. Oh berarti Tuhan juga benci sama orang ini gitu. Dia langsung menyamakan pendapatnya dengan pendapat Tuhan. Sehingga apa? Yaitu hantem saja, bunuh saja, bakar saja, halal darahnya, kan seperti itu gitu. Itu beragama dengan hawa nafsu gitu. Dan kemudian kok sekarang itu orang nggak malu-malu ya di sosial media itu menyampaikan ini rasa syukur gitu, euforia gitu. Dan ini sangat prihatinkan gitu. Kan ada orang yang bersyukurnya diam-diam. Itu saja sudah menyalahi yang namanya cinta ya. Orang yang bersyukurnya diam-diam, wah rasain dia, tapi dia diam-diam. Dia nggak mau kelihatan orang. Dia cuma bersyukur dalam hati, di hati kecilnya dia bersyukur. Ini musuh saya. Mensyukuri atas luka atau tragedi atau musibah yang dialami oleh orang lain gitu ya Pak Arfan ya. Kalau di masa lalu Mbak Ola, bersyukurnya masih diam-diam. Kalau sekarang terang-terangan dan merasa itu benar gitu. Dan disebarluaskan di sosmed gitu. Jadi saya juga bingung gitu, fenomena apa gitu seperti dia. Mungkin ya fenomena ya mabuk agama kali gitu ya, karena memahami agama itu hanya kulit luarnya saja gitu, tidak ketemu agama, cinta. Kalau belum mencintai, hadis Nabi kok itu, ya kan? Belum beriman seseorang, ini hadis Bukhari Muslim, artinya hadis yang sahih gitu. Belum beriman seseorang sebelum dia mencintai orang lain, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tanda iman adalah mencintai begitu ya berarti kan? Jelas itu jelas. Dan ajaran Kristen juga very clear gitu, very clear. Gitu kok masih begini gitu. Dan bersyukurnya itu euforia gitu, disampaikan di mana-mana gitu. Dan nggak malu gitu ya. Kalau zaman dulu itu orang mungkin banyak juga yang kayak begini ya, bersyukur tapi diam-diam. Kita nggak boleh lah begitu, ngomong di depannya masih begitu. Kalau sekarang udah terang-terangan gitu, dan merasa benar gitu. Dan di bulan puasa lagi gitu ya. Aduh, luar biasa ini gitu. Ya, tantangan kita begitu ya Pak Arfan ya. Pak Witono Wimar ya mengatakan ketidakharmonisan dan ketidakbahagiaan ini kalau menurut Pak Witono gitu ya terjadi karena sebagai manusia tuh belum tahu, belum kenal dan bertemu dengan Tuhan. Jadi mungkin belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Solusinya gitu ya kalau menurut Pak Witono perlu banyak manusia yang mengenal dan bertemu Tuhan langsung ya sehingga bisa intim dan menghadirkan Tuhan dalam setiap aktivitas apapun ya sehingga ya yang dipikirkan itu adalah kedamaian, cinta, damai, keharmonisan dan kebahagiaan begitu. Betul sekali Mbak Ola. Ini seperti yang minggu kita bahas ya mengenai Al-Ghazali itu kan. Al-Ghazali. Inti kebahagiaan itu apa? Mengenal diri dan mengenal Tuhan. Itu namanya makrifat. Nah, ketika kita mengenal Tuhan, Tuhan itu sosok yang penuh cinta gitu. Yang mungkin selama ini dikenal hanya sebagai sosok yang memberikan hukuman gitu ya, memberikan siksaan, bukan itu gitu. Tuhan itu adalah sosok yang maha mencinta. Makanya namanya kan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu yang harusnya dikedepankan gitu, Mbak Ola. Oke. Jadi betul, mengenal Tuhan, betul, mengenal sifat-sifat Tuhan. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sifat yang pertama dan kedua itu. Oke. Baik. Tuhan sebenarnya kalau kata Bimbo gitu ya sebenarnya Tuhan tidak pernah jauh ya, Tuhan tuh ada di dalam diri kita. Berarti kalau kita mengenal diri kita akan jauh lebih mudah mengenal kehadiran Tuhan ya Pak Arfan ya. Dirinya akan mengenal Tuhan. Oke. Baik, setelah ini kita bahas juga beberapa tanggapan Anda yang lain ya. Pertanyaan saya, kita nih berbeda agama udahlah gitu ya, udah jelas ya labelnya udah banyak banget gitu. Aku aja berbeda gitu. Berbeda dan gitu. Di dunia ini Mbak Ola ada lebih dari 4.200 agama loh. Banyak banget, 4.200 di seluruh dunia, bayangkan itu. Ya. Ya udah akui saja kita berbeda. Berbeda, gitu. Betul. Berbeda.
Tetapi ada satu kesamaan benang merah yang tadi Pak Arfan katakan, yaitu cinta, yang sebenarnya ini menjadi jalan mempertemukan kita kepada kebahagiaan itu. Nah, bagaimana caranya kalau menurut Anda supaya kita tuh ya sudah fokusnya adalah mempraktekkan cinta tadi begitu. Anda punya tanggapan, punya saran gitu ya, silakan. Karena saran tanggapan Anda yang nanti Anda kirimkan, kita bacakan, kita aminkan kepada semesta supaya semesta yang mengolahnya begitu ya. Kita sambung bahasannya untuk satu sesi yang terakhir Smart Listener dalam Smart Happiness. Dan sahabat yang bergabung, terima kasih bersama-sama dengan kami dalam Smart Happiness. Pagi hari ini kita diajak sedikit keras ya untuk merenungkan tentang keterkaitan religion, love, dan kebahagiaan. Harusnya keagamaan ini menjadi, religion ini menjadi jalan gitu ya. Meskipun jalannya berbeda-beda, tetapi harusnya praktek-praktek cinta, praktek-praktek kita mencintai sesama itu yang harusnya kita lakukan. Bagaimana mempertemukan ini gitu ya, supaya bisa menghasilkan kebahagiaan. Pak Arfan, ada menurut Bapak nih, kalau dari sudut pandang psikologi, sosial gitu, apa yang membedakan masyarakat di negara yang nomor satu sebagai negara paling bahagia? Mereka bukan negara yang paling banyak agama loh. Bahkan mungkin saya nggak mengatakan bahwa lebih baik tidak beragama, tidak demikian gitu ya. Tetapi apakah keterbukaan mindset itu yang menjadi kunci gitu, yang membedakan kita dengan mereka? Bapak melihatnya apa perbedaan yang sangat tajam begitu, Pak Arfan? Ya, ini sebetulnya kalau saya lihat ya, Finlandia, Denmark, ya, negara-negara yang selalu jadi nomor satu. Gitu. Bahkan mereka, walaupun mereka beragama Kristen, tapi mereka tidak, bukan orang yang betul-betul taat gitu menjalankan agamanya. Mereka lebih mengedepankan akal sehat sih sesungguhnya, Mbak Ola. Jadi mereka membangun masyarakatnya itu berdasarkan akal sehat gitu. Dan berdasarkan akal sehat ini kemudian terciptalah yang namanya civilization, yang namanya peradaban itu seperti apa gitu. Mereka bangun seperti itu. Nah, kalau mereka rajin ke masjid atau rajin ke gereja, pasti lebih indah lagi tuh. Pasti lebih indah lagi gitu ya, karena kan akal sehat kan tidak bisa menjangkau yang namanya hari akhir ya, hari kiamat, surga neraka itu kan nggak bisa dijangkau dengan akal sehat kan. Itu hanya bisa dijangkau dengan ajaran agama gitu. Jadi kalau mereka lebih rajin lagi itu pasti mereka akan lebih happy lagi. Tapi ternyata dengan akal sehat saja, Mbak Ola, itu udah cukup sebetulnya gitu. Tapi untuk kehidupan di dunia saja. Nah, belum bicara kehidupan di akhirat. Nah, untuk kehidupan di akhirat, makanya kita perlu yang namanya agama ini. Supaya kita tidak putus asa, supaya kita selalu punya harapan, supaya kita selalu punya tempat bergantung, yaitu kepada Tuhan gitu. Itu Mbak Ola. Oke, baik. Berarti ada yang missing, ada yang hilang. Bukan hilang sih sebenarnya, ada yang nggak kita pakai. Padahal tools itu semua kita diberikan, yaitu adalah penggunaan akal sehat ya, Pak Arfan ya. Betul. Ya, karena kita lantas mengatakan bahwa kalau kita beragama, seolah-olah akal sehat jangan dipakai karena Tuhan tuh misteri, mukjizat dan sebagainya. Padahal pertanyaannya mungkin Pak Arfan bisa membantu menjawab bagaimana menerjemahkan logika ini. Ngapain pula Tuhan ngasih kita akal sehat gitu ya kalau itu nggak dipakai? Bagaimana tuh Pak Arfan? Ini bagus sekali pertanyaannya. Betul Mbak Ola, kalau sosok Tuhan itu tidak akan bisa dibayangkan dengan akal. Apapun yang kita katakan tentang Tuhan, Tuhan begini, Tuhan begitu, itu sebetulnya hanya pendapat kita tentang Tuhan gitu. Yang kita tahu adalah Tuhan itu adalah sosok yang penuh cinta, penuh kebaikan, gitu, penuh rahmat, penuh berkah. Tapi seperti apa sih sosok Tuhan? Tidak ada manusia yang bisa menggambarkan. Karena ketika kita bisa menggambarkan, itu pasti bukan Tuhan gitu. Itu adalah gambaranmu tentang Tuhan. Jadi kalau wujud Tuhan itu memang di luar akal sehat gitu. Tetapi Tuhan memberikan akal sehat kepada kita supaya agama itu bisa, supaya kita bisa menemukan hakikat dari agama itu. Jadi begini Mbak Ola, definisi saya mengenai orang yang sesat, ya, orang yang sesat itu adalah orang yang belajar agama, tapi tidak ketemu sama cinta. Dia belajar agama, tapi dia nggak ketemu bahwa ujung dari agama itu cinta. Dan ujung dari cinta itu adalah happiness. Nggak ketemu dia cuma ketemunya agama itu adalah ritual. Aku menjadi orang yang benar, kemudian menjadi yang paling benar. Orang yang berbeda sama aku, berarti dia salah. Kemudian kalau salah, berarti dia harus dibenerin. Berarti dia adalah musuhku. Nah, gitu kan. Jadi
kan rentetan yang namanya akar kekerasan kan awalnya dari situ kan. Kenapa? Karena tidak menggunakan akal sehat gitu. Ya. Lah, keberagaman ini saja itu kan sesungguhnya Tuhan mengatakan, bahkan di dalam Al-Quran Tuhan mengatakan, aku menciptakan manusia ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beragam segala macam, heterogen untuk saling kenal mengenal. Itu dalam surat Al-Hujurat itu. Untuk saling kenal mengenal. Jadi Tuhan itu tidak menciptakan manusia itu sama semua. Justru Tuhan menciptakan kita ini beragam, beda-beda, Mbak Ola. Ada maksudnya. Nah, akal sehat untuk menemukan apa maksudnya gitu. Nah, ujung dari mesti ketemunya cinta. Orang yang tersesat adalah orang yang belajar agama tapi tidak bertemu dengan cinta. Kekerasan, gitu, persekusi. Nah itu. Nah, tanda orang yang beragama itu apa? Nah, kan kita ingin tahu ya kita ini beragama yang baik atau tidak gitu. Nah, saya ingat suatu ketika saya pergi ke Melbourne, saya ikut Happiness Conference. Salah satu pembicaranya adalah Dalai Lama. Sama kemudian ditanya, nah pertanyaannya ini agak menjebak gitu. Ya, pertanyaannya begini. Menurut Anda, agama apakah yang paling benar di dunia ini? Dia kan bingung ya, kan jawabannya gimana nih gitu ya. Masa dia bilang agama yang paling benar agama Buddha, kan nanti yang lain marah. Dia mengatakan agama yang benar, agama yang baik itu adalah agama apapun yang membawamu kepada cinta. Agama apapun yang membawamu kepada cinta. Dan dia tanda bahwa kamu sudah benar dalam beragama adalah bahwa cinta kamu kepada sesama itu lebih meningkat setelah kamu mempelajari agama kamu. Agama apa? Cintamu harus lebih meningkat. Kita udah sholat, puasa, Ramadan, tapi cinta kita nggak meningkat. Berarti itulah orang yang tersesat namanya. Itu Mbak Ola. Berarti harus kembali ke jalan kebenaran dan jalan kebahagiaan. Itu kami ada di sana ya. Jalan cinta. Makanya kemudian yang namanya Al-Ghazali belajar tasawuf. Iya. Sebelumnya dia adalah ahli fikih yang belajar mengenai hukum-hukum, tapi kemudian dia melihat hukum-hukum ini kering dan di atas semua hukum itu mestinya ada satu yang ada di atas segalanya. Apa itu? Cinta. Ya. Cinta itu adalah sosok Tuhan sendiri yang namanya makrifat itu, mengenal Tuhan. Inti dari Tuhan itu apa? Cinta. Itu aja. Ya. Pak Arfan, kita ingin menutup perbincangan ya. Ada Pakar Moses nanya, apa sih perbedaan belas kasih sama belas kasihan? Saya pikir intinya adalah tetap cinta ya. Semuanya. Iya. Compassion. Kalau kita misalkan membantu atau menolong orang lain ya, habis itu lupakanlah karena dasarnya adalah cinta gitu ya. Pak Arfan, pertanyaan dari Pak Pramudia ini penting banget juga. Kenapa masyarakat kita sekarang kan mudah banget diadu domba begitu? Padahal carilah kita punya persamaan begitu. Menutup perbincangan ini, apa yang ingin Bapak tekankan supaya mari yuk kita meningkat peradaban dalam pengertian dari hanya sekedar menggunakan atribut keagamaan, tapi fokus untuk mempraktekkan cinta tadi tuh yang tadi Bapak katakan. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Saya ingin menutup pembicaraan kita yang di hari yang indah ini ya, di hari Paskah ini, dengan sebuah statement dari Dalai Lama. Dan ini sangat penting sekali. Dia bilang begini, the purpose of religion is to control yourself, not to criticize others. Nah ini penting sekali Mbak Ola. Tujuan dari agama itu adalah untuk mengontrol diri kita, bukan untuk mengkritik orang lain. Kontrollah dirimu, kendalikan dirimu. Musuh terbesar itu ada di dalam diri kita loh Mbak Ola. Itu Mbak Ola. Siap. Pak Arfan, terima kasih banyak sudah mengajak kita ke satu arena untuk berpikir lebih dalam ya tentang apa keagamaan yang kita punya saat ini sudah mengajak kita untuk mempraktekkan cinta kita ya. Kalau ya, saya mengucapkan juga selamat Hari Jumat Agung ya hari ini untuk teman-teman semua. Semoga Paskah ini bisa membawa banyak cinta, membawa kesehatan kepada kita dan tentunya kebahagiaan bagi kita semua. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Arfan. Sehat-sehat untuk smart listener semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa hari ini. Buat Anda yang merayakan Jumat Agung juga kami sampaikan salam hormat untuk Anda dan selamat memperingatinya dan menyambut Paskah di hari Minggu ya. Kami pamit, sehat-sehat untuk Anda semuanya. Saya Ola Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.